Oke, jadi berjumpa lagi, welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi buat teman-teman yang tetap setia untuk mengupdate ya, untuk menantikan update-update terbaru seputar pembahasan saham dari berbagai jenis sudut pandang ya, baik itu fundamental, teknikal ataupun bandarmologi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mencoba membahas terkait salah satu teknik trading dengan menggunakan gap ya. Jadi ada yang namanya istilahnya gap trader. Jadi seorang trader yang fokus mencari saham-saham yang memiliki gap atas maupun gap bawah untuk mengambil kesempatan untuk mengambil profit seperti itu ya, baik itu gap atas maupun gap bawah. Nah, pertanyaannya, apa sih gap itu ya, dan apakah memang gap ini akurat ya, sampai-sampai gap ada julukan bagi seorang gap trader ya. Nah, maka dari itu saya akan mencoba mengulasnya ya, versi saya tentunya versi Om Silent, dimana saya kebetulan ya juga memanfaatkan gap ini untuk tradingnya dan profit dalam kurun waktu 2 minggu kurang, profit sampai 30 sampai 40% ya, 30 sampai 40% seperti itu dalam waktu 2 minggu saja ya. Jadi saya nggak perlu mikir capek-capek ya. Jadi buat pemula tinggal lihat gap saja langsung profit dalam waktu 2 minggu. Nah, gimana teman-teman mau tahu? Yuk langsung kita mulai bahas. Oke ya, sebelumnya ya, saya tradingnya di saham Demas ya teman-teman. Nanti ada part 2 nya lagi, saya akan coba bahas trading with gap ya, trading fund with gap di saham BES ya. Jadi tunggu aja ya, part 1 kita akan bahas dari Demas dulu. Oke, yang pertama teman-teman ketahui adalah gap ya. Gapnya itu apa sih? Gap itu adalah celah-celah pada candlestick-nya. Jadi kalau ibaratnya gigi adalah lubang-lubang pada gigi ya. Ini kan lubang. Oke. Ini gap. Ini bukan gap, sebenarnya sudah ketutup. Ini sudah ketutup. Nah, ini gap ya. Jadi teori gap bilang bahwa ketika ada suatu saham yang ada gap pada candlestick-nya, maka harga saham tersebut berpotensi akan menutup gap tersebut ya, dengan catatan jangka waktunya nggak tahu. Oke, jadi jangka waktunya nggak tahu ya, bisa saja jangka pendek, bisa saja bertahun-tahun ya, 10 tahun kemudian baru gap tersebut akan tertutup. Yang jelas ya, teori gap mengatakan bahwa ada gap atas ataupun gap bawah, harga saham tersebut pasti akan menutup gap tersebut ya. Oke, tetapi seperti kita ketahui bahwa analisa teknikal apapun ya, berbagai jenis analisa apapun tidak mungkin ada yang 100% tepat. Jadi bisa saja memang ada gap tetapi itu tidak tertutup ya, itu bisa saja. Oke, contohnya seingat saya di saham Bumi ya, itu ada gap di 7.000 ya. Entah benar atau tidak, coba kita cek. Oke. Benar tidak ya untuk saham Bumi. Oke, coba kita lihat mandinya aja. Nah, ini yang dinamakan gap. Oke, ini adalah gap dan gap ini belum tertutup teman-teman. Jadi gap ini belum tertutup sama sekali. Pertanyaannya ialah, apakah mungkin saham Bumi dari 50 kembali ke 7.000 ya? Tentu tidak logis. Maka dari itu kita tetap harus logik dalam menggunakan gap ya. Meskipun ada gap, kita harus kombinasikan juga dengan teknik analisa lainnya ya, atau setidaknya logis ya. Kalau ini kan agak kurang logis ya, harga 50 loh ada gap di 7.000 ya. Kalau kita berasumsi oh nih pasti ketutup, hasil apa? Kita beli dan nyangkut seperti itu. Oke. Ya, maka dari itu gap tidak pasti ketutup, tetapi gap yang besar ya itu kemungkinan akan tertutup. Oke, jadi mungkin saya next akan membuat suatu video khusus untuk mempelajari teori gap ya. Tapi kita balik lagi ya ke pembahasan mengenai trading saya di saham Demas. Oke. Jadi pada saat video ini diupload ya,
Ini saya floating profit sebesar 36%-an ya. Itu per closing the Mas 189. Jadi high-nya itu sempat ke 194 ya. Jadi kurang lebih profit saya floatingnya high-nya sempat 40% ya. Saya masih hold meskipun saya tadi sudah taking profit sedikit ya. Karena kalau kita lihat sini sudah potensi double bottom, jadi double bottomnya sudah sangat jelas terlihat. Oke. Ya, dari moving average-nya juga sudah mulai golden cross ya. Tinggal besok kalau masih up, breakout 198, closing dari 198, perfect double bottom terjadi. Oke. Nah, tapi sebelum itu mungkin teman-teman ingin tahu bagaimana sih cara menentukan gap-nya. Oke, kita anggap harga masih di sini. Ya, pertama ini adalah gap. Ini adalah celah yang belum tertutup ya. Nah, kenapa ini bisa muncul? Ya, karena kalau kita perhatikan The Mas itu sempat membagikan dividen ya. Saya lupa membagikan dividennya tanggal berapa. Ya, ketika setelah tanggal X date ya, H+1 setelah come date itu X date, dimana ketika X date kita sudah tidak memiliki hak lagi untuk mendapatkan dividen. Maka dari itu biasanya investor cenderung menjual barang atau menjual sahamnya pada saat X date. Nah, kasusnya sama di The Mas ya. Pada saat X date-nya langsung turun ya, langsung ARB auto reject bawah ya sebesar 2 kali ya, 2 hari beruntun auto reject bawah. Nah, hari ketiganya sudah mulai technical rebound ya, sudah mulai nutup gap yang di atas. Oke, jadi dia langsung nutup gap. Nah, hal ini make sense dengan saya bilang di awal bahwa gap yang semakin besar ya, semakin besar gapnya, jadi jarak gapnya itu semakin besar, maka potensi akan semakin tertutup. Oke, tetapi gap yang semakin kecil ya, maksudnya gap kecil, contohnya seperti apa ya? Salah contoh gap kecil seperti ini ya, itu potensi ketutupnya lebih rendah. Tapi kalau gap seperti ini jelas potensial tertutup, dengan catatan harus logik ya, harus logik. Seperti tadi saham Bumi ya, gapnya meskipun besar, tapi apakah mungkin ke 7.000? Oke, itu nggak logis seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah X date ya, 2 hari auto reject, hari ketiga sudah mulai rebound, ternyata dia tidak mampu break resisten gapnya ya. Jadi gap itu bisa dijadikan resisten juga. Oke, nggak mampu break resisten, hasilnya apa? Turun. Oke, turun. Habis itu dia breakout support ya. Ketika breakout support, jelas harga saham The Mas akan turun. Oke, jadi kalau kita lihat seperti ini. Oke, setelah X date ya, ini hari come date-nya. Oke, X date-nya turun ya, bahkan breakout MA, breakout bawah, sinyal negatif, turun lagi, auto reject bawah lagi. Oke, mulai rebound dan menutup gap pertamanya ya. Jadi opennya auto reject bawah, tetapi dia langsung nutup gap. Oke. Nah, berikutnya ya. Oke, berikutnya kita lihat ya. Oh, dia mencoba breakout resisten di 161 ya, dan gagal. Alhasil ya, justru malah breakdown support di kisaran 150. Nah, ketika breakdown support, jelas harga sahamnya akan turun. Oke. Nah, ketika sudah mulai muncul inside bar ini adalah candle di dalam candle ya. Jadi candle ini high ataupun low-nya tidak melewati candle sebelumnya. Nah, ketika sudah muncul candle ini sudah mulai sinyal indikasi di mana kalau teman-teman member VIP ada ikut, saya sudah bilang ya, saham The Mas boleh cicil dari 130. Oke, pada saat itu saya belum swing karena memang market sedang tidak kondusif, jadi saya cuma bilang untuk trading jangka pendek ya. Kalau kita lihat lagi, jelas bahwa ini adalah double bottom ya. Sudah terindikasi double bottom yang sangat powerful. Oke, kita lihat. Oke, nah, tinggal terakhirnya ini tinggal bentuk satu trendline terakhir, maka akan terbentuklah double bottom dengan breakoutnya di 198. Oke. Nah, kita lanjut. Ketika sudah breakout ya. Oke. Nah, saya mulai
trading ya, saya mulai share ya, kebetulan market sudah mulai positif waktu itu ya, 2 minggu yang lalu market sudah mulai positif. Saya sudah bilang ya, saya share ke rekan-rekan VVIP bahwa yuk buy the emas dengan target swing di sekian ya. Waktu itu saya berpatokannya pada support resist, dan support resistnya salah satunya support resist yang berasal dari gap ya. Jadi ini gap yang jelas teman-teman. Nah, gapnya sangat besar ya. Saya sangat optimis bahwa ketika memang market sudah ditandai rebound ya, pola juga sudah double bottom, oke, ada gap besar, ya udah kita percaya aja bahwa gap akan tertutup. Seperti itu. Tentu alasannya logik. Pertama, market sedang bagus, oke. Yang kedua, ini saham properti, demas ini saham properti, teman-teman ya, saham properti, dimana kita ketahui bahwa saham properti ini terkena sentimen positif ya, sentimen positif ketika ya PSBB di Jakarta sudah mulai longgar, yaitu PSBB transisi, di mana mal-mal sudah mulai buka beraktivitas kembali ya, pusat-pusat perbelanjaan juga sudah mulai beroperasional. Ya, meskipun ada protokol kesehatan dan sebagainya, ya, tanggal 15 Juni. Maka dari itu, saham-saham properti cenderung menguat. Nah, dengan dua alasan itu saja sudah cukup bagi saya untuk memutuskan trading atau swing di saham demas. Oke, waktu itu average saya di sekitar 139-an ya, jadi saya kurang lebih beli di sini. Oke, ya, saya sempat trading juga, tapi trading jangka pendek karena di 3 candle ini market masih belum tanda-tanda bullish kuat, maka dari itu saya cenderung wait and see. Nah, ketika nyampe sini market sudah mulai oke, properti sahamnya juga sudah mulai indikasi bagus, ya sudah saya buy seperti itu. Nah, kelanjutan gimana? Ya kita tinggal nunggu subgap ya. Jadi kalau kita perhatikan, wow, ya naik 6 hari beruntun ya, dan langsung menutup gap dua gap ini ya. Ini gap pertama, oke. Ya, sorry, 2 gap ya, dan gap kedua sudah tertutup, hanya kurang 6 hari kerja ya, 6 candle, berarti kurang lebih seminggu lebih sudah tertutup ya. Dan saya langsung profit sebesar 36% ya. Dan kemungkinan masih akan lanjut hingga kalau memang dia break ke 200 ya. Potensi target jauhnya ada di 230. Oke. Itu sangat luar biasa seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga weekly dan monthly-nya ya, ini juga sudah indikasi bagus ya teman-teman, bahwa sudah ada technical rebound di area support ya, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah cara tradingnya, cara trading asik dengan gap ya. Jadi teman-teman yang mau trading asik dengan gap itu gampang. Yang pertama teman-teman cari dulu gapnya, yang jelas gap atas ya, karena kalau gap bawah pasti akan potensi turun ke bawah. Nah, teman-teman tinggal cari ya gapnya ya, gap di atas di saham apapun. Oke. Ini require time out. Oke. Ya. Oke, teman-teman tinggal cari seperti itu ya. Tinggal cari gapnya. Oke. Lalu teman-teman tentuin ya, cari gap yang semakin besar. Gap yang semakin besar maka akan potensi semakin tertutup. Apalagi gapnya itu hanya terkena sentimen berita. Misalnya seperti demas kan pembagian dividen. Jadi penurunannya adalah penurunan wajar seperti itu. Nah, ketika ada penurunan wajar dan gap yang tercipta besar, maka saya dapat pastikan 99% pasti akan tertutup ya, kalau dengan contoh kasusnya saham demas ya. Jadi cuman karena ex-date retailnya panic selling ya, investor panic selling, akhirnya gap tercipta besar ya. 2 hari auto reject bawah akan menciptakan gap yang besar. Nah, gap yang besar ini tentu ya akan menjadi opportunity kita ya teman-teman, opportunity kita untuk memanfaatkan gap trading ini ya. Jadi kita tinggal cari titik yang pas ya, titik area support yang pas, lalu ya ini agak error ya. Jadi kita tinggal cari titik support yang pas ya, berarti kita misalnya titik supportnya di sini, oke. Nah,
Ketika kita sudah cari titik supportnya pas ya, kita tinggal pasang target. Targetnya berapa? Targetnya adalah di gap tersebut. Nah, simple, yes simple tapi tetap harus logik ya. Jadi kalau kita full pakai gap aja dalam menganalisa dan tidak dalam arti mengabaikan faktor-faktor lain, tentu trading kita akan berbahaya. Tapi kalau kita berpatokan pada gap dan juga mempunyai alasan logik seperti kasus saham Demas ini, tentu win rate teman-teman saya berani jamin di atas 90% pasti akan cuan, dan cuannya pun atau gainnya pun bisa di atas angka 10% seperti itu ya. Trading santai ya, meskipun nanti saham Demas naik atau turun ya, saya tidak peduli karena saya yakin bahwa gap akan tertutup, dan benar saja bahkan tidak ada koreksi langsung dalam 6 hari beruntun saham Demas mengalami kenaikan ya. Trading simple pemula ya, banyak member VIP saya langsung cuan meskipun baru join di bursa saham kurang lebih 2 minggu, 2 bulan dan sebagainya ya. Tapi bisa langsung make profit 10 hingga 30% dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Oke, simple, santai, tentunya juga menyenangkan karena kita tinggal pantau aja pergerakannya. Gap sudah ada, gapnya jelas ya. Alasan gap itu terbentuk juga kita sudah ketahui ya. Sentimen positif ada, market bagus, yes, kita bisa make profit dengan mudah. Oke, jadi itu saja teman-teman ya, cerita singkat saya mengenai trading fund with gap ya. Jadi ini part 1, nanti part 2-nya akan saya coba ganti kasus ke saham lain ya. Jadi saya selain di saham Demas, saya juga sudah floating profit 20-40% di beberapa saham lain ya. Dan saya juga salah satunya menggunakan trading with gap. Oke. Ya, jadi ditunggu aja ya, ditunggu teman-teman part 2, part 3 dan sebagainya, ataupun nanti video-video update lainnya seputar bandarmologi ya, ataupun stock battle dan sebagainya. Oke, jadi stay tune terus di Silent Trader Academy channel ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share kepada teman-teman, rekan-rekan investor, trader, ataupun pelaku pasar ya, agar setidaknya video ini bermanfaat ya. Jadi setidaknya teman-teman menonton video ini mendapatkan suatu wawasan baru tentunya ya, free, teman-teman tidak bayar, saya cuma-cuma memberikan edukasi gratis nih kepada teman-teman. Oke, ya jangan lupa nyalakan notifikasinya karena setiap update info saya akan jadi kalau teman-teman notifikasinya dinyalain ya, setiap saya upload video baru teman-teman bisa nonton ya, langsung update. Dan juga setiap hari kerja ya, setiap hari bursa ada, saya akan selalu upload morning briefing ya. Morning briefing adalah perkiraan pergerakan market hari seperti apa, saham-saham potensial seperti apa ya, itu ada di YouTube channel Silent Trader. Jadi wajib subscribe, like, and comment seperti itu. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir ya. See you di video selanjutnya. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.